Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita juga bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelajaran kita pada pekan sebelumnya masih terkait tentang salat, yaitu pada pertemuan yang silam kita membahas keutamaan salat asar, dan sudah kita sampaikan beberapa hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan salat asar. Adapun untuk kajian kita pada petang hari ini yaitu mengenai salat maghrib. Namun untuk keutamaan khusus salat maghrib itu tidak begitu banyak penjelasan mengenai keutamaan khusus salat maghrib. Dia tetap salat yang baik, yang penting karena dia adalah salat fardu. Dia disebut sebagai salat witir. Apa itu witir? Ganjil. Salat fardu yang witir, yang ganjil ada berapa? Salat fardu yang ganjil ada berapa? Ya, satu. Yaitu hanya maghrib. Maka disebut maghrib itu witrul faridah. Salat witirnya dari salat fardu. Jadi dia berada di penghujung siang. Kita salat di penghujung siang atau di akhir siang dengan sebuah salat yang rakaatnya 3. Ditutup siang dengan salat 3 rakaat. Makanya penamaan, ya, ada penamaan dari salat maghrib ini disebut dengan witir. Salat witrun nahar, salat penutup siang, begitu. Itu penamaan saja. Disebut witrun nahar, salat witir di siang hari atau penutup siang hari. Sebab apa? Sebab jumlah rakaatnya. Sebab jumlah rakaatnya 3. Yang kedua sebab letaknya memang di penutup siang. Di penutup siang. Siang itu dibagi 3, siang awal dari syuruk sampai duha, kemudian siang tengah dari duha sampai asar atau zuhur menjelang asar, nanti siang yang ketiga sebelum asar sampai maghrib, siang akhir namanya. Bahasa kitanya sore. Baik, jadi salat maghrib secara
kekhususan keistimewaan nanti ada, tetapi tidak seperti sholat asar yang kemarin. Sholat asar memang sangat penting sekali, berhubung memang banyak orang yang melalaikan sholat asar. Sedangkan sholat maghrib ini termasuk sholat yang cukup mudah dilakukan karena waktunya cukup pas dengan aktivitas kaum muslimin. Ya, cukup pas dengan aktivitas kaum muslimin, yakni sudah selesai dari sawah, sudah selesai dari tempat kerja, sudah selesai dari bekerja bangunan, dari bekerja rumah tangga, dari bekerja kantoran, semua pekerjaan relatif maghrib itu sudah selesai. Kecuali yang tidak mau menyelesaikan pekerjaannya. Udah maghrib masih cari order, kalau itu salah dia ya. Kalau itu salah dia, udah maghrib masih nungguin order di depan HP atau masih ngetik-ketik, itu salah dia sendiri. Seharusnya normalnya kalau sudah maghrib itu sudah waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Ya, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu tempat istirahat. Jadi sudah saatnya beristirahat ketika menjelang maghrib. Ba'dal maghrib, ba'dal isya, silakan ingin beraktivitas, tapi aktivitasnya harus yang baik. Tidak bisa aktivitas yang sia-sia. Aktivitas yang sia-sia ba'dal isya itu nanti mudah-mudahan kalau sempat di pertemuan salat isya. Yakni sangat dibenci aktivitas sia-sia ba'dal isya. Allahumma ighfir lana. Semoga Allah ampuni kita. Pilihannya ba'dal isya adalah ba'dal isya pilihannya adalah istirahat ya, atau diisi dengan qiyam. Qiyam itu bisa dengan baca Quran, bisa dengan ta'lim, bisa dengan ta'lim, pembelajaran, bisa dengan salat sunnah. Itu yang terbaik. Sedangkan selain itu ba'dal isya, selain tidur atau diisi dengan qiyam itu berdiri itu tadi bisa salat sunnah, bisa belajar, bisa pengajian, ta'lim, Zoom ba'dal isya, bisa masuk, bisa juga zikir, bisa juga membaca buku yang manfaat. Itu semua masuk aktivitas baik ba'dal isya yang terpuji. Tapi perbuatan yang selain itu yang sia-sia itu sebenarnya kita dicela. Nanti kita bahas di salat isya. Sebenarnya ada celaan bagi yang membuang-buang waktu ba'dal isya sampai malam dengan hal-hal yang tidak manfaat, karena itu waktu istirahat. Nah, sekarang kita kembali ke maghrib. Di sini temanya kita bukan keistimewaan salat maghrib, tapi hukum yang terkait dengan salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, disunnahkan mempercepat memulai salat maghrib dan menyelesaikan salat maghrib. Sunnah, apa sunnahnya? Siapa yang mau salat maghrib? Ta'jil. Ta'jil, tahu ta'jil? Ta'jil, buka puasa ta'jil. Ta'jil itu mempercepat. Di Indonesia ta'jil itu makanan buka puasa. Maksudnya makanan siap saji langsung makan, ta'jil. Tapi aslinya asal usul makna ta'jil adalah mempercepat. Disunnahkan ta'jilu salatil maghrib, disunnahkan mempercepat salat maghrib. Mempercepat artinya tidak memperlambat iqamahnya. Ya, tidak memperlambat iqamahnya, dipercepat. Hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khair." Atau qala 'ala al-fitrah, "Ma lam yuakhirul maghrib ila an tashtabikan nujum." La tazalu ummati bi khair, umatku terus dalam keadaan baik atau fitrah. Fitrah yakni kebaikan. Kita akan terus baik, beruntung, selamat. Selama apa? Selama
menyegerakan atau tidak mengakhirkan. Menyegerakan dan tidak mengakhirkan salat maghrib hingga bintang-bintang terlihat. Sekarang ini udah terlihat. Jadi ini anjuran, berdasarkan hadis ini dianjurkan segerakan salat maghrib. Karena sebenarnya kalau kita lihat azan maghrib itu masih terang, ya Pak ya, masih kelihatan apa tuh? Syafaq namanya ya. Syafaq tuh merah itu, cahaya merah tuh masih nampak. Nah kalau kita tunggu iqamah, tergantung iqamahnya berapa lama. Kalau iqamahnya 5 menit atau 3 menit misalnya, mungkin syafaqnya masih kelihatan. Kalau 5 menit mungkin ya berkurang. Kalau 7 menit, kalau 10 menit, makin lama makin hilang syafaqnya. Kalau sudah hilang, muncullah bintang-bintang, muncul titik-titik gitu. Kalau udah seperti itu, berdasarkan hadis ini, itu tidak baik, tidak baik. Nah makanya boleh diusulkan untuk qamat salat maghrib agar dipercepat gitu, berdasarkan hadis ini. Berapa menit kita di sini? 7. Dari azan apa dari selesai azan? Berarti selesai azan tambah 7 menit ya. Berarti azannya kan 5 menit. Ya, azan apa? 3 menit ada azan. 4-5 menit. Berarti kita tertunda 12 menit jika kita 7 menit. Dicoba saja, coba di survei, dilihat aja. Kira-kira kalau 7 menit udah gelap atau belum. Boleh diusulkan seandainya berdasarkan hadis ini dibikin 5 menit misalnya. Dibikin 4 menit misalnya untuk mendapatkan fadilah mempercepat salatul maghrib. Nah, kita lihat lagi hadis berikutnya. Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'ana alaihi." Artinya kami melaksanakan salat maghrib bersama Rasulullah SAW, dan ketika kami selesai salat kami masih dapat melihat letak sendal kami. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya zaman dulu nggak ada lampu ya, kita tahu semua. Maksudnya setelah selesai salat maghrib masih belum terlalu gelap lah, belum gelap, kita masih bisa melihat sendal kami. Artinya ini maksud dari hadis ini, artinya tidak memperpanjang salat maghrib. Artinya apa? Tidak memperpanjang salat maghrib. Dipercepat pelaksanaan salat maghrib, baik mempercepat menyegerakan mulainya atau mempercepat selesainya. Gimana kalau kita laksanakan ini? Bagus. Mungkin ustaz-ustaz nanti dikasih surat kecil buat imam. Sunnahnya ada nih, di sini nomor 3, nomor 2. Nomor 2. Disunnahkan membaca dalam salat maghrib, disunnahkan membaca surat antara ad-duha sampai an-nas. Antara apa? Ad-duha an-nas. Siapa yang hafal? Ad-duha. Terus Alam Nashrah. Terus yang benar dapat air minum. Wadduha, Alam Nashrah, At-Tin, Wat-Tini. Terus At-Tin, Al-Qari'ah. Sebelum Al-Qari'ah coba ya, Ad-Duha, Asy-Syarah, Alam Nashrah, At-Tin, atau Iqra. Iqra juga nih bisa dibaca, cuma memang agak panjang tapi boleh karena masuk dalam Ad-Duha sampai An-Nas. Iqra, habis Iqra Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus lam yakuni, itu juga masuk lam yakunil ladzina kafaru. Habis itu habis lam yakuni idza zilatil ardu, boleh. Kemudian wal adiyat, wal adiyat juga agak panjang. Wal adiyati dhabha, kemudian Al-Qari'ah, kemudian Al-Hakumut, kemudian Al-Asr,
wal 'asri. Ana pernah waktu itu umrah ya, alhamdulillah di Masjid Quba, salat maghrib di Masjid Quba. Salat maghrib dipimpin oleh imam, anak muda, masya Allah, nikmat sekali bacaannya. Yang dibaca singkat banget. Rakaat pertama wal 'asr. Rakaat kedua inna anzalnahu fi inna a'tayna kal kautsar. Tapi enak bacanya, masya Allah. Wal 'asr sama inna a'tayna kal kautsar. Masya Allah. Mantap, masya Allah. Nah, itu bagus itu. Jika dibaca ba'dal maghrib maghrib ke isya. Banyak hal. Kenapa pendek? Banyak hal. Ada yang puasa, ada yang dia keperluan, sementara isya waktunya itu dekat ya. Jadi dianjurkan untuk membaca yang pendek-pendek. Tadi al-qari'ah wal 'asr, habis wal 'asr al-humazah, masuk al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah, masuk al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kemudian Quraisy, kemudian lilaq fi Quraisy, habis Quraisy apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, inna a'tainakal kautsar, al-kafirun, habis itu apa lagi? An-Nasr, Tabbat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang dipilih, boleh di antara surat-surat itu yang dianjurkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassal. Kata Abu Hurairah nih, Abu Hurairah kan makmum ya, Nabi imam, Abu Hurairah sering jadi makmum. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW membaca qisarul mufassal. Qisar mufassal adalah surat-surat pendek yang paling pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu disebut qisar, pendek. Qisar mufassal yang dijedah dengan bismillah. Baru sedikit bismillah. Surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau bisa bapak-bapak sekalian, Ad-Duha sampai An-Nas ini dihafal. Kalau bisa, karena ini di dalam Al-Qur'an disebut qisar mufassal. Jadi Quran itu ada surat besar, Pak. Surat besar itu dari Al-Baqarah, besar nih. Al-Baqarah sampai Al-Hujurat, itu besar tuh, surat-surat besar. Itu nggak apa-apa nggak hafal, surat besar. Al-Baqarah sampai Al-Hujurat namanya. Nanti itu berapa juz ya? Itu 25,5 juz. 25 juz dari 1 sampai 25 itu surat berat, surat besar semua. Juz 26 tengah 26 Qaf lah, dari surat Qaf sampai An-Nas, namanya apa? Qaf sampai An-Nas itu sekitar 4 sampai 5 juz. Itu disebut surat yang banyak jedah bismillah. Saking iya, baru selembar setengah bismillah, selembar setengah bismillah, 2 lembar setengah, bukan 2 lembar, 1 halaman setengah bismillah. 2 halaman bismillah, 2 halaman setengah bismillah, disebut surat-surat mufassal, surat-surat yang berjedah. Nah, surat-surat berjedah ini juga dianjurkan dihafal kalau sanggup, dari Qaf sampai An-Nas kalau sanggup. Surat berjedah dari Qaf sampai An-Nas. Nah, surat berjedah dibagi 3. Surat berjedah Qaf sampai An-Nas ini dibagi 3 lagi. Qaf sampai sebelum An-Naba, Al-Mursalat ya, wal Mursalat ya urfa. Dari Qaf sampai Mursalat ini surat berjedah yang lumayan panjang ya, surat berjedah panjang lumayan, tapi nggak panjang banget juga. Surat berjedah yang cukup panjang ya, tadi 1 lembar sampai 2 lah, itu namanya, atau 1 lembar 1 halaman 2 halaman 2,5, namanya surat berjedah yang cukup panjang. Nah, terus nanti dari An-Naba, ini An-Naba amma yatasaalun sampai sebelum Ad-Duha, Al-Lail ya. An-Naba sampai Al-Lail itu namanya disebut tengah, surat berjedah yang tengah, yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi boleh kalau nggak sanggup dari Qaf, maka dari An-Naba.
Kalau nggak sanggup dari An-Naba, yang paling pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai itu. Jadi niat sebelum Allah panggil kita hafal ini surat Ad-Duha sampai An-Nas. Gimana cara biar hafal? Bapak-bapak baca dalam sholat, dihafalin Ad-Duha dulu, baca dalam sholat, Asy-Syarah baca dalam sholat. Boleh disambung Pak, disambung Ad-Duha selesai, jangan ruku' dulu, langsung bismillah lagi baca Alam nasyrah laka sadrak. Selesai jangan ruku' dulu, baca lagi Wattini wazzaituni wa turi sinin. Jangan ruku' dulu, baca lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Kalau dipakai dalam salat insyaallah tidak hilang, karena ada hadis Nabi. Kata Nabi, idza qama sahibul Quran, kalau seorang yang lagi menghafal Quran atau punya hafalan Quran, qama, dia pakai berdiri, faqara'ahu bil laili wan nahar, dia berdiri dalam salat, dia pakai siang malam, salat sunnah dibaca, salat zuhur, kan imamnya suka salat zuhur suka lama nih, nggak pakai suara, ya kan? Kadang nggak pakai suara, kadang cepat, kadang lama. Kadang ada yang nggak pakai suara agak lama misalnya. Saya tadi sholat zuhur di sana di Telkom, lama imamnya, emang beliau hafidh, panjang sholat zuhur padahal lama. Nah kalau lama jangan bengong Pak. Ana udah baca Al-Ikhlas, udah baca Al-Falaq, udah baca An-Nas, belum ruku-ruku, diam aja, nggak bisa, nggak boleh diam. Kata Imam An-Nawawi, tidak boleh diam dalam salat. Jadi ngapain? Udah habis, ulang lagi aja Al-Ikhlas lagi. Karena punyanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ulang lagi terus sampai si imam ruku. Jadi tidak boleh diam, tidak disunnahkan, melanggar sunnah atau tidak sesuai sunnah. Yang disunnahkan adalah membaca ketika berdiri, apapun yang Bapak bisa. Pindahkah ke ayat kursi kah, atau ke lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, terserah, yang penting dibaca, tidak diam. Nah jadi untuk melekatkan apa yang Bapak ingin hafal tadi, Ad-Duha sampai An-Nas, dibaca waktu sholat zuhur bersama imam, sholat asar ya, sholat asar nanti itu dianjurkan cepat. Sholat asar itu harus lebih cepat dari sholat zuhur. Kemarin nggak ada ya, belum dibahas ya. Dianjurkan sholat asar itu sholat paling ringan, rakaatnya adalah asar. Tadi asar Pak Azril ya, pas itu asar Pak Azril. Ya barakallahu fiik. Bolehlah jadi imam Pak Azril sholat asar. Pas, jadi cepat, maksudnya tuh cepat yang normal ya, bukan cepat sekali, enggak. Jadi disunnahkan sholat yang paling cepat asar, kemudian maghrib, karena kan nggak bersuara, dan maghrib. Baik. Jadi dibaca di waktu sholat fardu atau sholat sunnah, itu bisa menambah kekuatan yang kita hafal. Baik. Kembali lagi nomor 2, disunnahkan membaca antara Ad-Duha sampai An-Nas. Nah sekarang yang ketiga. Nah ini nih. Nah mungkin saja ada imam yang membacanya bukan surat pendek, itu nggak apa-apa juga Pak. Misalnya baca surat tengah, Al-Imran atau Al-Baqarah atau An-Nisa, tapi potongan-potongan, sebenarnya secara hukum tidak apa-apa. Nah di sini ada hadis menjelaskan Nabi pernah, tapi ini bukan kebiasaan, paham ya? Nah ini perlunya membedakan antara kebiasaan dan pernah. Kalau yang kebiasaan yang mana? Ad-Duha sampai, nah itu yang kebiasaan. Kalau yang pernah ya panjang. Nabi pernah. Lihat di sini, Lubabah binti Harith radhiyallahu anha berkata, kharaja ilaina Rasulullah. Ini jamaah perempuan nih. Lubabah ini perempuan. Jamaah perempuan. Sahabiyah, sahabat wanita perempuan. Kharaja ilaina, kata beliau, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun ra'sahu. Nabi lagi sakit Pak, sakit, badannya kan panas ya, apa demam. Waktu itu ada yang diikat di kepalanya untuk menghilangkan rasa sakit itu, wallahu a'lam. Tapi maksudnya tuh ikatan di kepala, ikatan orang sakit gitu. Mungkin kain penurun panas atau apa, yang jelas diikatlah kepalanya Nabi SAW. Saat itu beliau lagi sakit. Wa huwa 'asibun ra'sahu fi maradih. Rasulullah SAW keluar dengan kain yang mengikat
kepala beliau karena sakit yang beliau alami. Kemudian beliau fasallal maghrib, kemudian beliau mengimami salat maghrib. Faqara'a bil mursalat. Beliau baca al-mursalat. Mursalat ada di penghujung juz 29. An-Naba sampingnya. Mursalat itu sebenarnya tidak begitu panjang, sedang aja. Wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra aw nudhra. Dia itu kalau nggak salah ya, hampir-hampir sama dengan amma yatasaalun lah jumlahnya, tidak terlalu panjang. Jadi berapa sih? Satu setengah halaman kayaknya. Setengah tambah satu ya, 1,5 halaman saja. Wal mursalati urfa. 50 ayat pendek-pendek ya, 50 ayat pendek-pendek. Itu dibaca. Jadi boleh membaca al-mursalat. Ini dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat maghrib. Tapi tidak ada keterangan ini, apakah mursalatnya ini full habis atau dibagi dua. Namun kebiasaan Nabi Pak, kalau surat-surat di juz 28, 29 itu memang kebiasaan Nabi. Maaf, dari juz 2, 26, 27, 28, 29, 30 kebiasaan Nabi itu habis, jarang dipotong. Habis, Pak. Jadi misalnya Jumat kita di sini masih kan sama Ustaz Ali ya. Jumat kita sujud kan? Itu kan sunnah ya. Surat apa tuh namanya? Iya, cuman kan di kita dipotong dua. Iya, dipotong dua. Ustaz Ali kasihan sama makmum. Kalau enggak sama Ustaz Ali dibabat satu surat. Pernah beliau babat satu surat sini anak makmum ya. Pernah. Disempurnakan satu surat saja dah. Habis itu Al-Insan saja. Ustaz Ali ngambil Al-Insan sampai 1/3/4 lah. Jadi kalau Nabi SAW sebenarnya kalau udah di juz 26 ke sana itu satu full, qaf full gitu. Salat Id sunnahnya qaf. Selain sunnahnya apa tuh? Sabbihisma Rabb sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Qaf wal Qur'anil Majid juga sunnah, full tapi. Nah, ini kemungkinan di hadis ini maghrib full mursalat. Full satu paket mursalat. Di mana panjangnya sekitar kurang lebih an-naba lah. Kurang lebih an-naba. Nah, jadi artinya kalau ada imam yang juga membaca di surat-surat tengah di sholat maghrib sebenarnya tidak apa-apa, asal jangan kebiasaan gitu. Di maghrib panjang terus, ini perlu disuratin ini. Perlu disuratin yang resmi, surat resmi. Ya, jadi boleh dikasih masukan untuk membaca surat-surat pendek wabil khusus di maghrib, di maghrib. Nah, ada lagi satu hadis lagi, Nabi baca lebih panjang lagi. Di hadis yang kedua, Aisyah berkata radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'rafi farraqaha fi rak'atain. Pada salat maghrib Rasulullah SAW membaca surat Al-A'raf. Oh, Al-A'raf ini panjang. Tadi kan Anda sudah sampaikan ada surat besar sekali. Yang besar dari juz 1 sampai juz 25. Nanti 26 ke sini namanya surat berjedah dengan bismillah. Berjedah dengan bismillah. Surat berjedah disebut mufassal. Mursalat tadi yang hadis sebelumnya hadis Lubabah yang di atas. Mursalat masuk yang ini. Masuk bagian surat berjedah. Surat berjedah itu tidak begitu panjang. Sedangkan Al-A'raf masuk surat besar. Berapa ayatnya? Coba deh. Karena nggak tahu jumlah ayatnya. Tidak tahu nomor ayat dan jumlah ayat tidak masalah karena ini ayat tidak ada di zaman Nabi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ayat baru muncul di kemudian. Di zaman Nabi tidak disebut angka ayatnya. Berapa, Pak? Masya Allah. 206 dan ini panjang-panjang ya, maksudnya bukan kecil-kecil. Iya benar. 206 dibagi 2. Farraqaha fi rak'atain. Dibagi 2 103 Pak. Wah ini makanya Pak panjang. Berapa lembar Pak? Coba berapa halaman coba hitung lihat. Ini lama ini.
Jadi kalau ada ustadz yang panjang-panjang juga sekali-kali boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 halaman. 1 juz lebih, 1 juz setengah hampir. Ya, gimana tuh ya bacanya? Tentunya bacanya tidak pelan ini, pasti bacanya agak cepat. Ya. Nah, dan ini bukan sering, ini sekali. Pernah terjadi Nabi SAW membaca Al-A'raf dibagi 2 dalam satu sholat maghrib. Nah, ini adalah hal-hal yang dibolehkan dibaca, yakni boleh membaca panjang di sholat maghrib. Namun tadi dianjurkannya apa? Dianjurkannya qisarul mufassal, surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Yang keempat, nah ini baru keutamaan nih. Ini keutamaan yang mungkin ya kebanyakan kita bisa melakukannya di maghrib. Jarang kita bisa lakukan di sholat lain ini. Yaitu keutamaannya Allah membanggakan hambanya yang menetap di masjid ba'dal maghrib menunggu isya. Nah, ini emang yang ada sekarang, Masya Allah. Saya juga nggak tiap hari nih. Ini yang bisa aja. Nah, ini bersyukur yang rumahnya jauh, yang hotelnya jauh. Kalau di Masjidil Haram, hotelnya jauh nggak pulang dia. Tapi kalau yang di Zamzam Tower pulang dulu. Jadi hikmah, saya perhatikan begitu. Alhamdulillah hikmah yang rumahnya jauh dan niatnya kuat juga ya. Itu tidak pulang, berada di masjid. Nah ini fadilahnya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Nabi tidak setiap hari loh. Nabi tidak melakukan ini tiap hari. Nabi kan rumahnya di sini. Cuman kenapa Nabi tidak tiap hari? Takut memberatkan, Pak. Takut memberatkan. Tapi bagi yang tiap hari melakukan ini tidak apa-apa. Ini keutamaannya. Yang mampu, Masya Allah. Apa di sini hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Shallaina ma'a Rasulillah al-maghrib, faraja'a man raja' wa aqaba man aqab, faja'a Rasulullah musri'an qad hafazahu an-nafas wa qad hasira an rukbatayhi, yani kushif an rukbatayhi, faqal abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikata yaqul Allah azza wa jal unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra." Artinya kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, sebagian kami pulang dan sebagian lain menetap di masjid. Sebagaimana kita, yang satu pulang, yang satu nunggu di masjid. Nabi juga pulang. Nabi juga pulang. Nah, pulangnya nggak tahu nih di hadis ini Nabi pulangnya apakah ke rumah Aisyah di sini atau ke rumah istrinya yang lain. Karena kalau rumah Aisyah di sini dekat, sebelah kiri ya. Kalau rumah yang lain perlu jalan. Di sekeliling masjid sih, tapi perlu jalan lah. Nah, ini kemungkinan kalau lihat dari hadis ini mungkin ya wallahu a'lam, mungkin pulangnya bukan ke rumah. Iya, karena di sini ada terburu-buru. Ya, sebagian kami pulang, sebagian lain menetap di masjid. Tiba-tiba dengan terburu-buru, termasuk nafasnya juga tersendat, gitu, dan lutut tersingkap, yakni saking cepatnya jubahnya keangkat gitu, kelihatan bagian lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi kami yang masih ada di masjid, datang masjid tiba-tiba. Kemudian beliau bersabda, "Berbahagialah kalian, ya, yang di masjid berbahagialah, Masya Allah. Allah telah membuka salah satu pintu langit." Jadi kan langit tertutup nih, pintunya kan banyak, ada 8. Dibuka oleh Allah Azza wa Jal pintunya satu, dibuka supaya malaika bisa melihat apa yang dibalik pintu itu. Karena malaika itu tidak bisa melihat dibalik hijab, ya, enggak, itu
yang di film-film. Jadi bisa kelihatan di balik sana nggak ada. Ya, malaikat aja nggak bisa. Jadi kalau ada tembok ya tembok, ada langit ya ada langit, ya nggak bisa ngelihat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang punya penglihatan tanpa dibatasi apapun. Nah, malaikat terbatas makhluk, maka perlu dibukalah oleh Allah Azza wa Jalla pintu, salah satu pintu langit, sehingga malaikat bisa melihat manusia hamba Allah yang ada di masjid sini, masjid mana, itu Allah Azza wa Jalla dengan cara Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat sambil dibukakan pintu langit, sambil ditunjukkan fulan, lihat hamba-hambaku di masjid. Apa yang mereka lakukan? Lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menyelesaikan sholat fardu. Masya Allah, telah menyelesaikan sholat fardu apa? Maghrib. Dan sekarang mereka menunggu sholat berikutnya, yakni Aisyah. Haris Ibnu Majah dan Sahih. Ini keutamaan bagi mereka yang menetap di sini. Selamat yang rutin netap, alhamdulillah ni'mah. Selamat Pak, doain kita yang belum netap di masjid. Padahal maghrib sampai Aisyah. Allah bangga, Allah sampaikan kepada malaikat. Nah, sekarang gimana kalau kita pulang? Kalau kita pulang, nih ya, yang pulang anjurannya sholat sunnahnya di rumah. Kalau pulang, muazan. Cepat sekali, anak kira lewat 5. Khalas, baik. Silakan dibaca. Ini selesai sampai sini. Terakhir dibolehkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Hadisnya kata Anas, aku sholat 2 rakaat sebelum maghrib di zaman Nabi SAW. Beliau melihat kami, tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Sholat 2 rakaat sebelum maghrib boleh, bukan sholat sunnah qabliyah namanya. Bukan sholat sunnah qabliyah. Tidak ada qabliyah sebelum maghrib, tapi boleh sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Sudah Bapak Ibu sekalian? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nanti kita bertemu lagi di pekan depan dengan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.